Bagaimana penguasa paling kejam di dunia membuat kendaraan terbang dengan burung nasar untuk membunuh Allah, dan bagaimana dia terbang ke langit dengan kendaraan burung nasar, dan bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup ke bumi, dan mengapa Allah tidak langsung membinasakan Namrud di langit, dan mengapa Namrud diberi kesempatan satu demi satu. Wahai para penonton, sejak awal perlu dikatakan bahwa ada satu perbedaan penting antara Namrud dan Fir'aun. Namrud dan Fir'aun sama-sama mengaku sebagai Tuhan, tetapi Namrud tidak pernah mengetahui bahwa di atas dirinya ada satu zat yang menciptakannya. Dan karena itulah Allah memberi Namrud lebih banyak kesempatan dibanding Fir'aun agar ia bisa memahami kesalahannya sendiri. Dan Namrud juga adalah salah satu dari 4 raja yang berhasil menguasai seluruh penjuru dunia. Seluruh raja di dunia tunduk pada Namrud. Untuk penjelasan 4 raja penguasa seluruh dunia sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian setelah dia mendengar bahwa ada Tuhan dari Ibrahim, Namrud pun juga ingin menantang Tuhan Ibrahim dan menaklukkan kerajaannya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, share ke orang terdekat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Di awal kejadian, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api dan beliau keluar darinya dalam keadaan hidup dan selamat tanpa luka. Sejak saat itu Namrud berkali-kali mendapat dakwah dari Ibrahim tentang Tuhan yang Maha Esa. Namun, Namrud berkata, "Aku tidak bisa tunduk kepada Tuhan manapun, tetapi aku akan merenggut nyawa Tuhanmu dan menghancurkan kerajaannya." Kemudian Ibrahim bertanya, "Bagaimana engkau akan mendatangi Tuhanku?" Kemudian Namrud, atas saran iblis yang terkutuk, memelihara 4 burung nasar, membesarkan dan menggemukkan mereka. Dengan bantuan iblis, burung-burung itu menjadi sangat patuh pada isyarat Namrud. Setelah itu Namrud menyembelih 4 ekor kambing yang besar dan gemuk, menguliti kulitnya, lalu menggantungkan dagingnya di atas kepala burung-burung itu. Sedemikian rupa, sehingga burung-burung itu, demi mematuk daging tersebut, akan terbang ke atas. Di sini, iblis menyiapkan seluruh mekanisme itu. Allah menghendaki agar Namrud dapat memenuhi keinginannya, karena Namrud telah bersumpah bahwa ia akan terbang ke langit dan menghancurkan Tuhan Ibrahim, lalu kembali kepada Ibrahim. Kemudian Namrud mempersiapkan busur dan panah, dan juga kendaraan terbangnya. Alat itu memiliki 4 sudut, dan di setiap sudut diikat 1 burung elang yang kuat. Iblis membantu menyiapkan burung-burung itu. Ketika keempat burung itu melihat daging, mereka mulai terbang ke atas untuk meraihnya. Dan dengan itu, alat terbang Namrud pun ikut terangkat ke atas. Namrud selama 3 hari 3 malam terus naik ke atas hingga ia mengira bahwa sekarang ia sudah sangat dekat dengan Tuhan langit. Setelah itu, Namrud melepaskan banyak anak panah ke arah atas. Allah kemudian membuat Namrud beranggapan bahwa ia telah membunuh Tuhan langit. Atas perintah Allah, malaikat melumuri anak panah Namrud dengan darah dan mengembalikannya ke bawah, sehingga Namrud dan alat terbangnya mengira bahwa Tuhan Ibrahim telah berhasil dibunuh. Namrud pun memutuskan untuk turun kembali ke bumi. Namun, ia kemudian kebingungan bagaimana cara turun ke bawah. Dengan bantuan tipu daya iblis, akhirnya setelah kembali menuruni perjalanan selama 3 hari 3 malam, Namrud tiba kembali di bumi. Saat itu, kesombongan Namrud semakin tidak terkendali. Setelah turun, ia pertama kali mendatangi Ibrahim dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, panahku telah membunuh Tuhanmu. Lihatlah, setiap anak panah ini berlumuran darah." Ibrahim menjawab, "Wahai orang kafir yang bodoh, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk membunuh Allah. Dia maha hidup, maha berdiri sendiri, maha kekal. Dia tidak memiliki kematian. Dia tidak berbentuk dan tidak bisa dibayangkan dalam rupa manapun. Wahai orang bodoh, Tuhan yang Maha Agung masih bersikap penyayang kepadamu. Karena itulah,
sebagai hasil dari kesabaran dan penderitaanmu selama 3 hari, Dia mengirimkan ini kepadamu. Sekarang masih ada waktu untukmu. Sekarang berimanlah kepada Tuhanku." Mendengar kata-kata itu, Namrud menjadi sangat marah, tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa selain kemarahan. Ia berkata, "Baiklah, kalau begitu suruh Tuhanmu bersiap berperang melawanku. Aku tidak perlu mengetahui pasukan Tuhanmu. Aku juga tidak punya rasa takut sedikit pun. Jika tidak, aku akan menganggap Tuhanmu pengecut." Kemudian Ibrahim berkata, "Jika engkau begitu berani untuk berperang melawan Tuhanku, maka persiapkanlah seluruh pasukanmu." Maka di dalam pasukan Namrud terjadi kesibukan dan kegemparan. Selain itu, Namrud memerintahkan semua raja dan penguasa di seluruh dunia yang berada di bawah kekuasaannya di seluruh dunia agar segera bersiap dengan seluruh pasukan mereka untuk berperang melawan Sang Pencipta Langit. Mimin ingatkan sekali lagi kalau Namrud adalah salah satu dari 4 raja yang berhasil menguasai seluruh penjuru dunia. Seluruh raja di dunia tunduk pada Namrud. Untuk penjelasan 4 raja penguasa seluruh dunia sudah kita bahas pada video sebelumnya. Atas satu perintah, seluruh pasukan dan raja-raja berkumpul. Namrud menunjukkan panah-panahnya yang berlumuran darah kepada manusia, menyebarkan ketakutan di seluruh dunia. Allah mengabulkan doa Ibrahim dan berfirman bahwa Namrud dan seluruh pasukan durhakanya akan dihancurkan. Mendengar semua itu, Nabi Allah Ibrahim merasa sangat sedih. Maka turunlah wahyu dari Allah. "Wahai hambaku, katakanlah, pasukan apa yang akan aku kirimkan kepada Namrud?" Ibrahim menjawab, "Ya Allah, janganlah engkau hancurkan mereka dengan pasukan besar, tapi dengan satu makhluk kecil saja. Namrud bisa dihancurkan agar ia mengetahui betapa lemahnya kekuatan dunia." Allah pun mengabulkannya. Diriwayatkan bahwa pasukan dari seluruh dunia datang dan berkumpul di Babylon, hingga barisan tenda mereka membentang hingga 50 mil, atau sekitar 80 kilometer. Namrud bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, pasukanku sudah lama siap. Di mana pasukan Tuhanmu?" Allah memerintahkan para malaikat untuk membuka satu pintu langit, dan pasukan nyamuk pun dilepaskan. Dalam sekejap, nyamuk-nyamuk itu memenuhi seluruh langit dunia. Kemudian Allah berfirman kepada para nyamuk, "Hari ini aku telah menyiapkan jamuan terbaik untuk kalian. Hari ini kalian akan memakan darah, daging, dan otak pasukan Namrud." Kemudian terdengarlah suara dengungan yang sangat dahsyat di langit. Ibrahim berkata, "Lihat, pasukan Tuhanku sudah datang." Kemudian pasukan Namrud menengadah ke langit dan melihat gumpalan awan yang gelap. Mereka mengira akan terjadi hujan. Namun, seketika suara jenderang perang pasukan Namrud tenggelam oleh suara dengungan nyamuk. Kemudian, nyamuk-nyamuk itu menyerang pasukan Namrud. Pasukan nyamuk masuk lewat hidung, menggigit mata, perut, punggung, tangan, kaki. Tidak ada satu bagian tubuh pun yang tersisa. Mereka memakan darah, daging, dan masuk ke dalam tubuh, hingga otak dan isi perut pun habis dimakan. Seluruh tubuh mereka dipenuhi nyamuk. Tidak ada satupun tentara yang mampu menyelamatkan dirinya. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan itu tinggal kerangka tanpa daging dan tanpa otak. Angin pun tidak bertiup agar tulang-tulang itu tetap berdiri sebagai tanda azab Allah. Namrud melihat kejadian ini dari jauh penderitaan pasukannya, dan dia menceritakannya kepada istrinya. Seolah-olah kawanan nyamuk datang dan memakan pasukanku. Kini mereka berdiri tak bernyawa, hanya tinggal kerangka saja. Pada saat inilah, pemimpin pasukan nyamuk yang paling besar dan ganas terbang masuk melalui hidungnya hingga ke otaknya. Ia berteriak keras. Rasa sakit yang sangat hebat menimpanya. Nyamuk pun masuk ke dalam kepalanya dan mulai memakan otaknya. Dalam keadaan tersiksa, Namrud berlari ke sana kemari, melompat-lompat seperti orang gila. Dia mencari cara untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kemudian dia melepaskan sepatunya untuk dipukulkan ke kepalanya. Ketika kepalanya dipukul dengan sepatu,
rasa sakitnya sedikit berkurang. Namun ketika pukulan dihentikan, nyamuk itu kembali menggigit otaknya. Nyamuk tidak langsung memakan habis otaknya, tapi sedikit demi sedikit untuk memberikan siksaan yang lebih dahsyat kepada Namrud. Maka Namrud memerintahkan 2 orang pelayan untuk terus memukul kepalanya dengan sepatu. Dalam keadaan demikian, Namrud hidup selama beberapa tahun dengan kepalanya yang terus dipukul dengan sepatu, karena jika dipukul dengan benda lain, sakitnya tidak mereda. Allah sebenarnya bisa membunuh Namrud seketika, tetapi dengan itu kesombongannya tidak akan hancur. Pada masa itu, hukuman yang paling hina di dunia adalah pukulan sandal. Dan dalam sejarah bumi, Namrud adalah satu-satunya raja yang diazab dengan pukulan sandal selama bertahun-tahun. Namrud yang dulu dengan kesombongannya mengaku Tuhan, bahkan sampai berani menantang Allah, kini berada dalam kehinaan dan akhir yang sangat tragis. Seluruh rakyatnya pun merenungkannya. Ketika Namrud sangat menderita, Allah sekali lagi memberi kesempatan kepada Namrud dan berfirman kepada Ibrahim, "Pergilah sekali lagi kepadanya dan katakan kepada Namrud, apakah dia mau mengakui bahwa Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ini adalah kesempatan terakhirnya." Kemudian Ibrahim pun datang sekali lagi kepada Namrud untuk mengajaknya beriman. Tapi justru jawaban Namrud adalah kemarahan. Dia berkata, "Ibrahim, enyahlah dari hadapan. Aku tidak bisa ditipu dengan rayuan surga khayalanmu." Setelah memperlakukan Ibrahim dengan buruk, nyamuk dalam otaknya memperparah sakitnya berkali-kali lipat. Namrud pun gelisah, bahkan sampai pukulan sepatu pun sekarang tidak bisa meredakan sakit di kepalanya. Dia berkata kepada pengawalnya, "Pukullah kepalaku dengan benda yang lebih berat." Akhirnya, setelah satu pukulan yang sangat keras dengan gada besi, kepala Namrud pecah dan nyamuk itu keluar dalam keadaan hidup. Semua orang melihat nyamuk itu keluar, dan kepala Namrud yang di dalamnya sudah tidak tersisa otak sedikit pun. Itulah tanda kekuasaan Allah, bahwa Namrud hidup selama 40 hari tanpa otak, hingga akhirnya mati dalam kehinaan. I burn. Please, mercy.